Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah. Anak-anak kembali lagi bertemu bersama Ibu Elis. Hari ini Ibu Elis akan mengajar PPKN dari buku tematik 3D KD 3.2. Materinya yaitu tentang kewajiban dan hak di rumah dan juga di sekolah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian kewajiban dan hak dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak di sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas kewajiban dan hak di rumah. Nah, anak-anak, apa itu kewajiban? Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebaliknya, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau yang harus kita terima. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana dengan pelaksanaan kewajiban dan hak? Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak sebelum kita melaksanakan kewajiban. Jadi yang harus kita dahulukan adalah kewajiban terlebih dahulu, baru hak dipenuhi, ya. Kemudian kewajiban anak di rumah. Apa saja sih yang menjadi kewajiban kita di rumah? Yang pertama adalah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan PR atau tugas dari sekolah. Yang ketiga, sopan pada orang tua. Bagaimana sikap sopan kepada orang tua? Misalnya, berbicara yang baik dan santun kepada orang tua. Sebelum berangkat ke sekolah, pamit terlebih dahulu. Pada saat pulang dari sekolah, anak-anak mengucapkan salam. Itu adalah contoh sikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, mematuhi nasihat orang tua. Yang kelima, membantu orang tua. Yang keenam, menjaga kebersihan. Yang terakhir, mendoakan orang tua. Nah, itu tadi kewajiban anak di rumah. Nah, anak-anak, menjaga kebersihan rumah bukan hanya menjadi kewajiban anak saja, tetapi menjaga kebersihan rumah menjadi kewajiban semua anggota keluarga, ya, bukan hanya anak saja tetapi orang tua, kakak, adik, pokoknya semua yang tinggal di dalam rumah memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, selanjutnya hak. Apa yang menjadi hak anak di rumah? Apa yang harus didapatkan oleh anak di rumah? Yang pertama, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, berhak mendapatkan perhatian dari orang tua. Misalnya kalau anak-anak lagi ada PR, orang tua bisa mendampingi atau membantu anak dalam mengerjakan tugas. Itu adalah bentuk perhatian dari orang tua. Kemudian anak berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ketika anak memasuki usia sekolah, maka anak berhak mendapatkan pendidikan atau berhak mendapatkan sekolah, disekolahkan oleh orang tua. Kemudian berhak mendapatkan pengobatan jika sakit, mendapatkan waktu untuk istirahat, mendapatkan uang saku atau uang jajan, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan yang bergizi, dan mendapatkan pakaian yang layak. Itu adalah hak anak di rumah atau segala sesuatu yang perlu didapatkan oleh anak di rumah. Nah, selanjutnya tadi
anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pakaian yang layak. Apa itu pakaian? Nah, ini adalah contoh pakaian. Pakaian adalah aksesoris yang dipakai untuk menutupi tubuh. Nah, pakaian ini berguna untuk melindungi tubuh kita dari cuaca panas ataupun cuaca dingin. Jadi, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pakaian yang layak dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa saja hak dan kewajiban dalam berpakaian? Nah, yang pertama, hak dalam berpakaian. Yang pertama, anak-anak berhak untuk mendapatkan pakaian yang layak. Pakaian yang layak itu pakaian yang pantas, tidak boleh pakaian yang sobek atau compang-camping ya. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berhak mendapatkan pakaian yang sopan. Yang sopan itu tidak terlalu terbuka atau terlalu pendek. Kemudian yang keempat, berhak mendapatkan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika anak-anak sekolah berarti anak-anak membutuhkan seragam. Ketika anak-anak akan olahraga, anak-anak membutuhkan baju untuk olahraga, ya. Jadi, itu adalah hak dalam berpakaian. Kemudian berikutnya, kewajiban dalam berpakaian. Nah, anak-anak perlu bersyukur karena sudah memiliki pakaian. Yang kedua, kita juga wajib merawat pakaian kita. Yang ketiga, kita wajib memakai pakaian dengan hati-hati. Yang keempat, wajib menjaga pakaian supaya tidak cepat rusak dan kotor. Yang kelima, kita wajib memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi ke sekolah menggunakan seragam, tidur menggunakan baju tidur, olahraga menggunakan baju olahraga. Nah, itu tadi hak dan kewajiban dalam berpakaian. Nah, tadi anak-anak wajib merawat pakaian. Nah, bagaimana cara kita merawat pakaian? Yang pertama, pakaian harus dicuci dengan bersih. Kemudian setelah dicuci, pakaian harus dijemur atau dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian yang ketiga, setelah kering, pakaian harus disetrika, dirapikan. Dan yang terakhir, setelah disetrika, pakaian disimpan di dalam lemari. Nah, itu adalah cara merawat pakaian. Nah, lalu berikutnya, apa itu sekolah? Kemarin kita sudah membahas tentang sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal, tempat di mana kita menuntut ilmu dan juga bersosialisasi dengan warga sekolah. Nah, warga sekolah itu anak-anak masih ingat siapa saja? Warga sekolah itu meliputi ada kepala sekolah, guru, karyawan tata usaha, penjaga perpustakaan, penjaga sekolah, penjaga kebersihan, dan termasuk siswa. Nah, siswa merupakan salah satu warga sekolah. Siswa memiliki peran sebagai peserta didik. Nah, sekarang apa saja sih kewajiban siswa di sekolah? Kewajiban kita sebagai siswa di sekolah yang pertama dan utama adalah belajar. Yang kedua, mengerjakan tugas atau PR. Yang ketiga, mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah itu misalnya datang tepat waktu, menggunakan pakaian seragam sesuai dengan jadwal, ya, menghormati guru dan juga karyawan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu adalah peraturan sekolah. Kemudian melaksanakan piket, menjaga kebersihan, kemudian juga wajib menjawab pertanyaan dari guru, menjaga ketertiban di kelas dan juga menghormati guru. Itu adalah kewajiban siswa di sekolah. Nah, sekarang apa saja yang menjadi hak siswa? Nah, siswa berhak mendapatkan materi pelajaran. Kemudian, siswa juga berhak bertanya jika tidak mengerti, berhak mendapatkan perhatian dari guru, berhak mendapatkan pengajaran, berhak menggunakan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu misalnya papan tulis, meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Berhak mendapatkan bimbingan belajar, berhak mendapatkan kasih sayang dari guru,
berhak mendapatkan nilai hasil belajar, dan berhak mendapatkan waktu istirahat. Itu adalah hak yang perlu diterima atau didapatkan oleh siswa di sekolah. Nah, kemudian anak-anak, tadi kewajiban siswa ataupun warga sekolah itu wajib menjaga lingkungan sekolah supaya tetap sehat dan bersih. Nah, mengapa sih kita harus menjaga lingkungan sekolah kita? Nah, manfaat lingkungan sekolah yang sehat adalah yang pertama, anak-anak kalau lingkungannya sehat dan bersih pasti kita akan belajar dengan nyaman, ya. Siswa bisa belajar dengan nyaman. Yang kedua, kita juga sebagai siswa pasti akan menjadi semangat dalam belajar jika melihat lingkungan bersih dan sehat. Guru juga menjadi semangat dalam mengajar. Lalu udara di lingkungan sekolah juga akan menjadi segar dan sejuk. Yang terakhir, kita juga tidak mudah terserang penyakit jika lingkungan sekolah kita sehat. Nah, itu tadi manfaat lingkungan sekolah yang sehat. Nah, anak-anak yang terkasih, salah satu kewajiban siswa selain belajar adalah bersikap sopan. Nah, bagaimana atau contoh sikap sopan di sekolah? Bagaimana kita menerapkan budaya sopan santun di sekolah? Yang pertama adalah membiasakan tersenyum. Ketika kita bertemu dengan guru, teman atau karyawan ataupun orang tua murid siswa yang lain, biasakan untuk tersenyum. Kemudian yang kedua, suka menyapa dan memberi salam. Yang ketiga, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, melakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang kelima adalah selalu berpikir positif. Itu adalah cara kita menerapkan budaya sopan santun di sekolah. Nah, mengapa sih kita harus melakukan budaya sopan santun di sekolah? Manfaatnya apa? Yang pertama, jika kita memiliki budaya sopan santun, maka kita akan mudah berteman dengan siapapun. Yang kedua, anak yang memiliki budaya sopan santun itu pasti mudah dikenali oleh guru, ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Yang keempat, terhindar dari rasa iri dan juga dendam terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu anak-anak harus membiasakan menerapkan budaya sopan santun baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, berikutnya perlu diingat. Nah, anak-anak yang perlu diingat, apabila anak-anak kewajiban di sekolah kita abaikan atau tidak dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman ataupun bisa juga teguran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, anak-anak perlu melaksanakan kewajiban di sekolah. Seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa anak-anak harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Kewajiban tidak boleh diabaikan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban wajib untuk dilaksanakan, ya. Itu perlu diingat oleh anak-anak. Nah, demikian tadi pembelajaran dari Ibu Elis mengenai kewajiban dan hak di rumah ataupun di sekolah. Semoga dengan video pembelajaran anak-anak semakin lebih memahami materi tentang kewajiban dan hak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video Ibu Elis berikutnya.